Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum fidere Patris allegro, veritas liberabit vos. Kali ini kita akan membahas ketika kita menyaksikan kebakunaikan antara orang-orang Kristen bukan Katolik soal inti iman Kristen, soal Trinitas. Saya akan menunjukkan seperti sebelumnya posisi superioritas epistemologi dan metafisika Katolik. Dalam dua jalur yang beberapa waktu lalu saya sebut itu tari-tarian dalam Protestan, itu ada garis Unitarian, Erastus di Indonesia ada Erastus Sabdono dan pendukungnya seperti Rudi Layar Teologi. Kemudian ada kubu Trinitarian dengan kebanyakan Protestan mainstream seperti Reformed, Gadas, Rumampuk, Esra Sorum. Tapi saya akan menunjukkan bahwa sejungkir balik apapun ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kurang. Dan saya akan menunjukkan bahwa soal iman, epistemologi Katolik tetap superior, terutama yang didasarkan pada refleksi dari Santo Thomas Aquinas. Oke, vamonos. Veritas liberabit vos. Bangkit, lihat dan pahami, kebenaran itu bukan milik kita. Kitalah yang harus kembali. Untuk katekese kita ini saya tidak akan panjang lebar, saya akan menyebutkan poin-poinnya. Mari kita refleksikan bersama. Saya siapkan beberapa untuk membantu kita berpikir bersama dan menunjukkan bahwa Protestan sebenarnya tidak sepenuhnya salah, tapi sistem teologinya memang tidak memungkinkan ada sesuatu yang mengikat secara universal, maka tafsiran liar bisa muncul tanpa kendali. So, vamonos. Bagaimana itu muncul nggak di situ? Oke, nanti kalau perlu baru saya munculkan filenya ya untuk dilihat bersama. Oke, my friends, menyaksikan kebakunaikan doktrin soal Tritunggal, mari kita sedikit menyelam lebih ke dalam. Duc in altum. Judul katekese kita pada malam hari ini dari Fides Quaerens ke Fides Communicans. Itu istilah teknis dalam bahasa Latin. Fides Quaerens artinya iman yang mencari pengetahuan, menuju ke Fides Communicans, iman yang dikomunikasikan. Ya. Nah, dari Fides Quaerens ke Fides Communicans ini ada alasan mengapa epistemologi Katolik lebih koheren daripada sola scriptura. Ya. Epistemologi Katolik sebagaimana kita ketahui pendasarannya pada kitab suci, magisterium dan tradisi, bukan sola-solaan. Jadi kita akan menunjukkan bahwa epistemologi Katolik jauh lebih koheren daripada sola scriptura. Mari kita lihat ada krisis epistemologis dalam Protestantisme. Faktanya adalah bahwa ada fragmentasi interpretasi sebagaimana yang kita saksikan soal Trinitas dalam kekristenan modern, dan itu bukan sekedar perbedaan pendapat, melainkan sebenarnya adalah krisis epistemologis, krisis tentang cara mencapai pengetahuan yang benar. Ya, namanya krisis epistemologis. Dari kata bahasa Yunani episteme yang artinya pengetahuan, epistemologi, ilmu tentang pengetahuan. Nah, prinsip sola scriptura gagal menjamin kesatuan makna, itu tidak bisa disangkali. Prinsip sola scriptura gagal menjamin kesatuan makna. Ada paradoks dalam sola scriptura itu sendiri. Yang pertama ada klaim objektivitas wahyu, tetapi realitasnya terdapat relativisasi makna. Karena yang terjadi sebenarnya sola interpretatio. Bagaimana sola scriptura, hanya Alkitab? Tidak mungkin, karena seseorang harus membaca Alkitab. Nah, ketika Anda mulai membaca, saat itu Anda membawa beban tradisi Anda masuk ke dalam. Ya, Gadamer menyatakan Anda punya horizon, dan pada saat memahami teks kitab suci itu terjadi fusi horizon. Nah, kita harus memeriksa dari horizon mana Anda datang membawa tafsiran Anda. Ya, karena tidak mungkin murni kitab suci. Seseorang harus membaca dan orang itu membawa beban tradisi, memikul tradisi di punggungnya.
Ya. Akibatnya, saudara-saudari, setiap pembaca menjadi otoritas bagi dirinya sendiri. Ya kan? Iman berubah menjadi fides querens confirmationem. Iman yang mencari pembenaran atas tafsirnya sendiri. Itu salah satu alasan kenapa banyak sekali orang Kristen bukan Katolik itu sibuk scrolling media untuk mencari-cari kira-kira siapa yang sepakat dengan tafsiran saya. Biasanya orang seperti itu cepat diikuti. Ya kan? Jadi, kenapa orang Kristen bukan Katolik itu berseliweran bahkan di postingan-postingannya orang Katolik itu karena itu mereka sibuk memvalidasi pembenaran dirinya. Fides querens confirmationem. Iman yang mencari pembenaran atas tafsirnya sendiri. Jadi tesis utama kita dalam katekese malam hari ini adalah bahwa pendekatan Thomas Aquinas menawarkan fondasi yang lebih stabil. Ya, dari fides querens intellectum, iman yang mencari pengertian, menuju fides communicans intellectum, iman mengkomunikasikan pengertian, mengomunikasikan, iman yang mengomunikasikan pengertian. Nah, ini bukan sekedar istilah, saudaraku, tetapi pergeseran struktural menuju teologi publik yang rasional dan eklesial. Jadi bukan sekedar yang penting saya dan Alkitab saya, kemudian saya bebas menciptakan Tuhan versi kemampuan saya membaca dan menafsir. No. Harus terjadi pergeseran struktural menuju teologi yang publik, rasional, dan eklesial. Karena iman Kristen pertama-tama bukan iman privat, personal tapi bukan privat. Dia adalah iman yang personal sekaligus publik. Personal tidak sama dengan privat. Nah, mari kita lihat ada perbedaan mendasar metodologi dari Protestan dan Katolik. Ya, oke, saya tunjukkan, tapi enggak. Oke, saya tunjukkan ya. Ya, di sini. Oke. Bisa nampak ya. Jadi ada perbedaan mendasar metodologi. Protestan itu fondasi utamanya adalah sola scriptura, sementara Katolik itu filsafatnya Thomistik. Nah, Thomistik itu sebenarnya sintesis antara Plato, kemudian Aristoteles, dan refine-nya dari Thomistik. Jadi filsafatnya kuat sekali, landasan filosofisnya kuat. Nah, Protestan itu otoritas pada teks dan interpretasinya privat. Ya, ya, silakan. Oh, sudah. Otoritasnya pada teks dan interpretasinya privat. Sementara Katolik itu otoritas pada teks plus tradisi plus magisterium. Itu mau tidak mau, ya. Kemudian pada Protestan atau dalam sola scriptura itu berhenti di querens, pencarian individual. Sementara Katolik itu bergerak ke komunikans, komunikasi publik. Jadi tidak sekedar saya percaya dan selesai, tidak. Saya percaya, saya harus bertanggung jawabkan kepada publik. Nah, dan itu ada di dalam kerangka gereja. Ya, itu soal metodologinya ya. Jadi sudah bisa tangkap ya perbedaan mendasarnya. Nah, kita lanjutkan. Masih lanjut ya, masih soal perbedaan mendasar ini. Metodologinya, bagaimana Katolik maupun Protestan mencapai pengetahuan iman yang benar. Jadi kita sudah tahu bahwa mereka, orang-orang Kristen di luar Katolik, terutama yang bukan Ortodoks, mereka selalu mengagung-agungkan sola scriptura. Poin berikutnya itu ratio itu bersifat privat dan subjektif untuk sola scriptura. Sementara Katolik ratio atau nalar itu sebagai instrumentum manifestativum, medium yang objektif, instrumen untuk mewujudkan, ya, menyatakan, alat untuk menyatakan, mengungkapkan itu nalar. Kalau di sola scriptura, nalar itu bersifat private dan subjektif. Kemudian pada prinsip sola scriptura itu tidak ada mekanisme final untuk menyelesaikan konflik tafsir. Jadi seperti Erastus dan Deki sekarang ya, mereka akan begitu saja baku hantam dan selesai. Ya, siapa teriak lebih keras ya dia lebih didengarkan. Selain itu tidak ada mekanisme
penyelesaian konflik. Ya, tergantung siapa bela siapa, siapa dukung siapa, siapa lebih banyak, ya itu sudah. Tidak ada mekanisme sama sekali. Dan mereka tetap bebas menganut apapun yang mereka pikir sebagai tafsirannya benar. Sementara dalam Katolik, gereja itu sebagai lokus stabil penjamin kesatuan. Gereja itu tempat yang stabil untuk menjamin kesatuan. Nah, konsekuensi logis dari kedua metodologi ini, tanpa komunikasio, transmisi rasional dalam komunitas yang mengikat, iman kehilangan bentuk objektifnya. Ya, iman sudah sangat-sangat subjektif. Itu urusan saya, Alkitab saya, dan Tuhan versi saya. Sola Scriptura secara struktural memproduksi fragmentasi, bukan mencegahnya. Ya. Jadi itu ya, sudah ada metodologi yang tidak cukup, ya, tidak cukup. Bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ut omnes unum sint, sementara di situ ut omnes pecah-pecah, ut omnes baku naik. So, apa mau dikata? Orang akan saling membidatkan tanpa mekanisme yang jelas juga. Jadi tinggal buka mikrofon, buka kamera, lalu kamu bidat. Saya yang benar. Tidak ada mekanisme ya. Masing-masing orang ya memaksakan tafsir pribadinya atau tafsir komunitasnya atau tafsir tradisinya. Tapi masing-masing tetap mengaku ini pembacaan Alkitab yang benar. Padahal itu ada tradisinya sendiri juga. Jadi bagaimana? Masih mau percaya kekristenan di luar Katolik? Kita lanjut ya. Soal kesatuan eksegesis dan metafisika. Dan kita ambil contoh Tritunggal yang sedang menjadi hot topic dalam polemik kekristenan, internal kekristenan. Nah, klaim Protestan, hanya apa yang tertulis secara eksplisit yang otoritatif. Metafisika dicurigai sebagai spekulasi. Mereka biasanya mengutip salah satu tulisan Paulus yang menyebut filsafat kosong. Jadi tanpa kompetensi di bidang filsafat, mereka berani mengatakan bahwa metafisika atau mistik itu filsafat kosong. Hati-hati, metafisika dicurigai sebagai spekulasi. Realitasnya, dalam kenyataannya, doktrin Tritunggal tidak pernah dirumuskan secara sistematis dalam Alkitab. Tidak ada. Jadi kalau dalam hal ini posisi Rudi, Layar Teologi, dan Erastus sebenarnya sudah tepat. Mereka sola scriptura murni. Ya, tidak perlu tradisi-tradisian, tidak perlu filsafat-filsafatan. Walaupun sebenarnya mereka punya pilihan filsafat sendiri yang tidak diungkapkan secara eksplisit. Tetap ada filsafat implisit. Tapi mereka memang benar-benar sola scriptura, karena memang tidak ada Tritunggal. Tidak ada satu hakikat tiga pribadi, itu tidak tertulis dalam Alkitab. Ya. Kemudian tanpa metafisika, bagaimana mungkin Anda bisa mempertahankan koherensi Tritunggal? Tidak mungkin. Jadi jawaban dengan mengutip koherensi antar kalimat dalam kitab suci belum cukup. Orang akan terus bertanya, mengapa? Ya, Erastus dan kawan-kawan akan terus bertanya, mengapa? Allah itu kan esa, jelas-jelas. Ya. Nah, solusi Thomistik dalam karya Santo Thomas, Lectura Super Ioannem, dia catatan eksegesis Santo Thomas terhadap Injil Yohanes. Dalam eksegesis Yohanes bab 1, pada mulanya adalah sabda, ini adalah ontologi verbum. Sabda sebagai ekspresi dari intelektual ilahi. Sabda itu ungkapan dari nalar, bukan intelek, kecerdasan ilahi. Intelektus ilahi. Jadi Tuhan sebagai pribadi dia punya intelektus dan voluntas. Kita manusia juga karena diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan punya juga intelektus dan voluntas yang semuanya mengarah kembali kepada Allah. Nah, dari Roh Kudus sebagai ontologi amor, dari Roh Kudus menuju ontologi amor, Roh Kudus dan kasih itu sebagai prosesi dari kehendak. Jadi Allah Sang Ada itu sebagai pribadi dia punya kapasitas intelektus dan prosesinya adalah putra, sabda. Dia punya kapasitas voluntas, prosesinya adalah ontologi amor, kasih itu sendiri. Nah, hasil dari prosesio itu relatio subsistens. Relasi yang subsisten, artinya relasinya sama dengan substansinya. Substansinya adalah relasi. Di dalam Allah, relasi itu bukan sesuatu yang ditambahkan,
bukan sesuatu yang aksiden. Tetapi relasi itu adalah prinsip konstitutif dari keberadaannya sendiri. Prinsip yang membentuk keberadaan. Prinsip konstitutif realitas. Ya. Jadi Allah itu ada dalam relasi. Ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena sekali dia berada, dia berpikir dan dia menghendaki. Nah, pikirannya menjadi, itu yang disebut menjadi satu pribadi, yaitu Putra, dan kehendaknya itu menjadi Roh Kudus. Ya, kita perlu hati-hati. Ini bahasa analogi. Bahasa analogi itu, yes, namanya analogi tidak selalu persis sama dengan esensi yang mau digambarkan dengan bahasa analogi. Nah, implikasi dari solusi tomistik ini, kitab suci tidak dibaca secara literal dangkal, tetapi digali kedalaman ontologisnya. Kita tidak baca, oh apa yang tertulis. Tidak. Apa realitas yang mau disampaikan oleh wahyu yang dilambangkan dengan tulisan. Karena kata-kata itu kan simbol yang menunjuk kepada realitas. Kalau kita hanya berhenti pada simbolnya saja, tidak bisa selesai. Nah, implikasi yang berikutnya adalah ketika menolak metafisika, itu sama saja dengan menolak memasuki struktur realitas ilahi yang diwahyukan. Jadi kita hanya baca permukaannya saja, baca penandanya, tanpa mau melihat apa yang ditandakan itu, apa yang ditunjuk oleh simbol berupa kata-kata ini. Nah, Protestan sebenarnya tidak konsisten. Saya sudah ungkapkan sebelumnya. Posisi Dekengada sebenarnya tidak cukup konsisten. Rudi dan Erastus sedikit lebih strict sola scriptura murni. Ya. Mereka, misalnya Deki, Esra, dan Rumampuk, mereka itu menggunakan kata pribadi atau relasi atau hakikat secara implisit, metafisik, tetapi menolak formulasinya secara eksplisit. Jadi mereka menjelaskan itu tanpa, misalnya mereka sibuk menghafal una substantia tres persone, tanpa menjelaskan apa itu substansia, tanpa menjelaskan apa itu persone. Banyak teman-teman Protestan yang bahkan tidak tahu definisi persone yang dimaksud. Akhirnya digiring ke, oh kalau begitu Tuhan kepribadian ganda, kepribadian tiga. Bukan. Persona itu dalam definisi Boethius. Kapasitas substansi individual yang punya kapasitas rasional. Yang punya kemampuan rasional. Ya. Itu definisi dari Boethius yang disempurnakan oleh Aquinas untuk menjelaskan pribadi Allah Tritunggal itu sendiri. Jadi mereka sebenarnya menggunakan kata-kata seperti pribadi atau relasi, tapi menolak formulasinya secara eksplisit. Akhirnya orang tetap bertanya, mengapa? Mengapa dia harus satu hakikat dan tiga pribadi? Satu hakikat itu apa sih? Tiga pribadi itu apa sih? Ya, Rudi Lahir teologi yang tidak usah pusing-pusing. Allah itu satu, selesai. Tiga pribadi berarti sudah jadi tiga Allah. Ya. Nah, yang berikutnya saudaraku, ada ontologi relasional. Nah, ini masuk ke dalam pembahasan metafisika. Ada yang namanya the metaphysics of relation. Metafisika relasi atau ontologi relasional. Dan ada dari situ sebenarnya ada problem reduksionisme, pengurangan dari pihak Protestan. Ada inti dari revolusi tomistik soal iman dan akal budi pada pergulatan abad pertengahan itu. Metafisika klasik itu substansi lebih besar dari relasinya. Dan Tritunggal tomistik, Tritunggal yang sebagaimana yang dipahami oleh Thomas Aquinas dan dijelaskan oleh Thomas Aquinas, relasi sama dengan substansi. Jadi substansi itu adalah relasi sendiri. Substansi Tuhan itu adalah relatio, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi orang bertanya, hakikat Tuhan itu apa sih? Aquinas menjawab, hakikat Tuhan itu relasi. Relasi. Namanya, kata kuncinya itu relatio subsistens. Relasi yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi dia ada, dan karena dia ada, dia berelasi dalam dirinya sendiri. Ya. Procesio dan generatio. Generatio Putra, procesio Spiritus, Holy Spirit. Jadi implikasinya apa? Allah sendiri dalam dirinya adalah komunitas relasional yang hidup. Dan ciptaan, terutama manusia sebagai imago Dei, mencerminkan struktur relasionalitas ini. Intelek manusia melahirkan konsep, kehendak kita melahirkan
cinta, menghasilkan cinta. Ya, kehendak, voluntas, intellectus, konsep-konsep. Kehendak, cinta. Nah, dengan demikian keselamatan itu sama dengan partisipasi di dalam relasi ilahi ini. Ya, kita terbentuk dengan intelek dan voluntas yang mengarah kepada intelek, mengarah kepada kebenaran, itu Tuhan sendiri. Voluntas mengarah pada kebaikan, itu juga Tuhan sendiri. Jadi ketika tepat mengarah ke sana seperti jarum kompas yang menunjuk arah utara, saat itulah terjadi keselamatan, surga, ya, persekutuan utuh antara manusia dengan Allah Tritunggal. Ya, karena itu dalam partisipasi, ambil bagian. Nah, di sini ada kritik tajam terhadap Protestan. Tanpa relatio subsistens, tanpa konsep ini, doktrin Tritunggal Protestan itu cenderung modalisme. Cenderung maksudnya, bukan modalisme persis, tapi cenderung modalisme. Jika mau menekankan kesatuan, atau bahkan jatuh ke triteisme. Kalau mau menekankan perbedaan. Ya. Jadi tidak cukup seimbang. Makanya Rudy bilang, kalau kamu jelaskan dan tidak cukup, berarti itu berarti salah dong. Ya, Rudy cukup tegas dalam hal ini. Karena menurut dia, kalau menekankan menurut dia orang Kristen Trinitarian, Protestan Trinitarian maksudnya, itu sulit menjelaskan Tritunggal. Ya. Semua analogi tidak berhasil. Ya. Dan karena itu menurut Rudy, karena analogi tidak berhasil, maka sebaiknya tidak usah saja. Terima saja bahwa Allah itu cuma satu, tidak ada satu hakikat tiga pribadi. Tapi ya itu, karena tanpa relatio subsistens ini, maka doktrinnya cenderung modalisme kalau mau menekankan kesatuan, atau triteisme kalau mau menekankan perbedaan. Nah, atau bisa jatuh ke dalam fungsionalisme. Tritunggal hanya bicara soal peran ekonomi. Bapa mencipta, Putra disalibkan, berinkarnasi dan menyelamatkan manusia. Bukan realitas yang imanen. Jadi tidak ada ontologi ketuhanan. Yang ada adalah ekonomi ketuhanan. Nah, ini sebenarnya adalah pemiskinan, reduksi dari iman. Iman menjadi miskin. Ya. Nah, ada batas rasio di sini karena Thomistik itu bukan sesuatu yang rasionalistik, terlalu rasional maksudnya. Ini memang menjadi catatan penting, peringatan. Aquinas itu bukan seorang rasionalis, dia justru seorang realis. Dia justru menyelamatkan iman dari dua ekstrim. Ekstrim yang pertama itu rasionalisme. Ya, ciri-ciri dari rasionalisme ini mereduksi misteri jadi sistem logis. Dan ini kebanyakan muncul di sistem Calvinisme. Ya, saya tunjukkan dua bentuk reduksi. Ya, ekstrim rasionalisme itu cenderung mereduksi misteri jadi sistem logis. Nah, contohnya misalnya ada kecenderungan perspikuitas yang berlebihan. Teks itu sudah jelas dengan sendirinya, tinggal baca. Teks harus jelas secara rasional. Ya. Kemudian ada ekstrim berikutnya adalah fideisme, menerima misteri tanpa kerangka konseptual. Ya. Contohnya mereka menerima Tritunggal tanpa bisa menjelaskan bagaimana mungkin. Dalam praktek sehari-hari yang lebih nyata, rasionalisme ini biasanya dari kalangan Calvinisme ketat, mereka disebut sebagai Reformed Scholasticism. Sementara fideisme ini biasanya datang dari kalangan Paul siapa itu, mereka yang karismatik, GBI, Pentekostal, ya, dua ekstrim ini. Nah, solusi Thomistik adalah distingsi argumen, membedakan argumentasi. Yang pertama, untuk Tritunggal itu ada dua bentuk argumen demonstratif dan argumen persuasif. Argumen demonstratif itu untuk menegaskan bahwa Tuhan itu ada, ya. Dan yang terkenal itu dari 5 jalan Santo Thomas Aquinas. Itu benar-benar pakai nalar murni. Ya, 5 jalan menuju Allah. Mungkin sudah banyak yang familiar dengan 5 jalan untuk menunjukkan adanya Tuhan. Itu rasio murni. Kita tidak pakai ayat kitab suci dulu. Yang kedua itu argumen persuasif. Persuasif itu khusus untuk Tritunggal. Untuk menunjukkan tidak kontradiktif.
tetapi tidak membuktikan. Kita tidak bisa membuktikan Allah Tritunggal, karena itu misteri yang terlalu besar. Seperti kalau kita mau berusaha membuktikannya, itu sama seperti mengangkut seluruh air di samudra untuk dimasukkan dalam lubang kecil. Tapi kita bisa menunjukkan bahwa tidak kontradiktif dengan akal budi. Ya, itu namanya argumen persuasif. Argumen demonstratif jelas, kita bisa pakai akal budi sampai pada keberadaan Tuhan. Tapi untuk Tritunggal itu hanya dari wahyu. Tapi kita bisa menggunakan argumen persuasif untuk menunjukkan bahwa dia tidak bertentangan dengan akal budi. Nah, konsekuensinya, Protestan itu hidup dalam ketegangan yang tidak terselesaikan. Sampai sekarang baku naik terus. Ingin rasional, teksnya jelas, tetapi menolak metafisika. Ingin saleh, misteri, tetapi tanpa alat berpikir yang memadai. Akibatnya jelas, kebingungan metodologis. Akhirnya mereka sembarang cari pegangan. Rudi dan Erastus misalnya, mereka lari ke filsafat modern, ya, tekstual, hermeneutika tekstual. Sementara Deki dan Estrasorum mereka mengutip konsili Chalcedon, konsili Nicea, tapi tanpa tahu metafisikanya apa. Mereka mengandaikan saja konsili itu diterima begitu saja. Ya, memang agak sulit, tapi seperti itulah Protestantisme. Ya. So, yang berikutnya, teologi itu sebagai habitus. Habitus itu maksudnya kebiasaan yang berulang-ulang, habit. Ada dimensi eklesial dan spiritual. Nah, bagi Thomas Aquinas, teologi bukan sekedar teori, ya, tetapi habitus, ya, kebiasaan. Ya. Ada disposisi intelektual spiritual yang mengubah hidup, itu lebih penting. Dan berorientasi pada beatitudo. Beatitudo itu kebahagiaan tertinggi, dari kata bahasa Latin beatus, beatitudo, kebahagiaan. Dan kebahagiaan tertinggi atau surga itu adalah partisipasi dalam Tritunggal. Ya, surga pertama-tama bukan sebuah kamar hotel kelas bintang berapa dengan fasilitas kolam renang dan apa saja, bukan. Kebahagiaan tertinggi, ya, surga itu pertama-tama adalah situasi di mana terjadi partisipasi penuh dengan Allah Tritunggal. Nah, di sini ada peran gereja. Iman itu selalu fides ecclesiae, iman gereja, bukan iman privat. Ya. Jadi ketika orang Katolik biasanya berdiskusi dengan teman-teman yang bukan Katolik, orang Katolik harusnya bertanya, kamu dari denom apa? Karena imannya selalu dibentuk oleh denomnya itu. Meskipun mereka mati-matian, kami hanya Alkitab. Tidak. Selalu ada fides komunitas. Ya, komunitas masing-masing itu ada. Meskipun mereka mati-mati berjuang untuk jadi iman privat, tapi ya kebanyakan akhirnya iman denomnya, iman sinodenya. Itu yang diperjuangkan. Jadi iman selalu fides ecclesiae, iman gereja, bukan iman privat. Liturgi dan sakramen, khususnya Ekaristi, itu adalah lokus, tempat, di mana teologi menjadi kenyataan yang eksistensial, kenyataan yang penting, kenyataan yang menyangkut keberadaan kita, realitas eksistensial. Nah, kritiknya pada Protestantisme, tanpa gereja sebagai subjek kolektif yang mengikat, teologi kehilangan daya transformasi. Baca-baca Alkitab doang, lalu saya, Alkitab dan Tuhan, tidak mengubah sesuatu. Kamu hanya punya halusinasi tertentu tentang Tuhan, tapi kamu tetap berdosa. Dosa kamu mau dihapus dan cara tidak ada kepengantaran. Makanya biasanya saya pertanyakan, apa hubungan peristiwa di Golgota dengan orang Protestan yang baca kitab suci? Hubungannya di mana? Kalau Katolik jelas, hubungannya gereja itu, suksesi apostolik jelas. Kalau di situ, iman menjadi diskursus abstrak yang diperdebatkan. Jadi kenapa itu mereka terus berdebat atau ajak Katolik debat? Karena menurut mereka itu cuma diskursus abstrak, ya, yang terserah lu mau percaya atau tidak percaya. Jadi iman itu di dalam Protestantisme bukan realitas yang dihidupi. Tidak semua Protestansi, karena Protestan itu ada yang sangat-sangat dekat dengan Katolik sampai yang paling jauh dan hilang redup. Nah, di sini hubungan antara lex credendi, aturan iman, dan lex orandi, aturan berdoa itu terputus. Dalam gereja Katolik, cara berdoa itu menggambarkan cara iman kita. Aturan iman kita, aturan berdoa, tata doa kita itu adalah
Tata doa kita itu menentukan tata iman kita. Atau iman kita apa, itu aturan doa kita seperti itu. Ya, tidak bisa kita percaya ini lalu ibaratnya kita jingkrek-jingkrek saja. Apa hubungan Allah Tritunggal dengan jingkrek-jingkrek KKR? I don't know. Nanti baru kamu tunjukkan kepada saya. Nah, mari kita lihat sintesis dan kesimpulan metodologi Protestan dan Katolik. Saya tunjukkan dalam bentuk tabelnya. Oke, ada sintesis dan kesimpulan, koherensi dan fragmentasi. Jadi, mengapa epistemologi Katolik itu dari yang digagas oleh Thomistik, gagasan Thomisme itu superior? Yang pertama, soal otoritas. Protestan yang sola scriptura itu ada di teks, tetapi terfragmentasi dalam praktik. Jadi satu teks, kitab sucinya sama 66, tapi ajarannya beda-beda baku naik. Kalau Katolik, otoritasnya terintegrasi, kitab suci, tradisi, dan magisterium. Di sola scriptura itu sebenarnya juga kitab suci, tradisi sendiri, dan magisterium juga sendiri. Entah sendiri sebagai komunitas kecil, atau sendiri, bahkan kadang sendiri sangat pribadi. Ya. Jadi tiga tungku tetap ada, hanya disembunyikan. Seolah-olah hanya kitab suci, tapi tidak. Ada orang yang baca kitab suci dengan tradisi tertentu. Itu mau tidak mau. Nah, soal ratio atau nalar, akal budi, di Protestan sola scriptura itu privat, implisit, dan inkonsisten. Sangat-sangat pribadi, urusan pribadi, tidak eksplisit, dan tidak konsisten. Banyak kali kena tangkap tidak konsisten. Kalau Katolik itu publik, ratio itu publik, eksplisit, dan sistematis. Ya. Soal kesatuan, ya kita harus akui di Protestan sola scriptura tidak ada mekanisme final. Pokoknya lepas begitu saja. Sementara di Katolik dijamin oleh magisterium. Magisterium berhak mengatakan ini anatema, kamu tidak ada lagi dalam kesatuan gereja. Excommunicatio, keluar dari persekutuan. Ya. Kemudian soal metafisika di Protestan itu ditolak secara teori, tetapi digunakan secara implisit. Ingat, kata Protestan ini tidak menyasar ke satu aliran Protestan tertentu karena beragam variannya. Jadi kita sebut saja pukul rata Protestan. Pokoknya mereka yang sedikit-sedikit mana ayatnya itu sudah. Ditolak secara teori, tetapi digunakan secara implisit. Jadi lihat misalnya penjelasan Dekingares, Ezra Soru, Albert Rumampuk. Mereka secara implisit menerima metafisika, tapi tidak menjelaskannya secara implisit. Karena mereka takut nanti tidak alkitabiah lagi kan. Kan kalau una substansia tres persona cari ayatnya tidak ada, selamat. Sementara metafisika dalam Katolik itu dikembangkan secara sadar dan koheren. Ya. Kemudian soal komunitas di Protestantisme pada umumnya individualis atau lokal. Misalnya, contohnya gereja Masehi Injili di Timor, lokal Timor. Sementara kalau Katolik eklesial dan universal dengan keuskupan-keuskupan yang saling terkait. Jadi Keuskupan Agung Kupang katakan Keuskupan Atambua kemudian gabung dengan Wetebula dan Kupang jadi satu regio. Kemudian regio itu bukan regio, regio naik ke provinsi Gerejawi, Nusa Tenggara. Kemudian naik lagi ke KWI, regio Nusa Tenggara naik lagi ke KWI. Federation of Asian Bishops, ya, Asia. Kemudian Asia naik lagi ke mana? Bumi, itu yang paus sudah. Nah, bumi ke dunia, ya begitu. Jadi eklesial dan universal. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa memang iman yang tidak punya fondasi metafisik dan tidak berakar dalam komunitas yang hidup akan terpecah dalam interpretasi yang tidak berujung. Itu mau tidak mau. Jadi kalau kita menyaksikan mereka berdebat terus, ya karena mereka memang hidup hanya dari perdebatan itu. Setiap saat sesuatu harus diperdebatkan supaya otoritas mereka bisa divalidasi. Nah, sebaliknya, iman yang terintegrasi dalam struktur ontologis, dalam hal ini relatio subsistens dan eklesial, fides communicans intellectum, itu punya kapasitas untuk bertahan, berkembang, dan tetap setia pada sumbernya. Contohnya, Gereja Katolik sudah 2000 tahun. Semua imperium besar sudah runtuh. Gereja Katolik tetap bertahan sampai 2000 tahun.
Persoalannya bukanlah apakah kitab suci itu otoritatif. Itu disepakati, kitab suci memang otoritatif. Persoalannya adalah bagaimana otoritas itu dioperasionalkan. How? Dalam kerangka tomistik, otoritas bersifat integral dan terdistribusi secara teratur dalam gereja. Dalam kerangka sola scriptura, otoritas formal tetap tinggi, tetapi otoritas aktual terfragmentasi. Dan di titik itulah superioritas epistemologis Katolik menjadi tidak terbantahkan. Ya. Jadi Protestan mau omong-omong bagaimanapun juga tidak punya kekuatan untuk mengikat orang lain. Ya kamu misalnya contoh ya, Dek Garis yang mati-matian pakai mikrofon dan kameranya teriak-teriak bidat, tidak akan menjadi bidat hanya karena teriakan lewat mikrofon dan kamera. Tidak bisa. Jadi itu ketika seorang Protestan mengatakan Kristen lainnya bidat, itu sama saja kayak flatus vocis. Flatus vocis itu maksudnya bunyi angin. Bunyi angin itu kan bunyi kentut kan. Flatus vocis. Jadi buka mikrofon dan buka kamera, kamu tidak punya mekanisme untuk membidatkan orang lain. Sama, Rudy yang balik membidatkan Dek Garis juga sama. Itu bukan mekanismenya, bukan buka mikrofon, buka kamera lalu membidat. No. Yang berani bilang bidat itu hanya gereja Katolik melalui konsili. Contoh konsili Trente misalnya, perdebatan 18 tahun baru dianatema. Bukan buka mikrofon, buka kamera, kamu bidat. Tidak bisa. So, selamat datang di rimba raya Protestantisme. Jadi kita akan menyaksikan kebakunaikan demi kebakunaikan kan. Beberapa kali lalu soal salib, kemudian Trinitas kok masih belum beres ya. Jadi teriakan mereka juga akan tetap begitu. Nanti putar-putar datang, bolak-balik ke situ lagi. Gereja Katolik lihat saja kapan kamu sadar supaya kembali ke keutuhan. Upgrade sedikit. Kok hanya bertahan di sola scriptura yang tidak jelas itu. Saya sering mengatakan bahwa sola scriptura itu dielaborasi sudah macam. Orang Katolik tidak pernah stromen terhadap sola scriptura. Sola scriptura itu tidak logis, tidak biblis, dan tidak historis. Ya. Nah, salah satu falasi orang Protestan, terutama umat yang tidak terpelajar, mereka pikir sola scriptura itu artinya firman Allah. Sola scriptura itu artinya hanya tulisan. Kalau kamu maksud firman Allah itu verbum Dei. Jadi jangan campur. Gereja Katolik menolak sola scriptura, bukan menolak verbum Dei. Jadi jangan. Justru Protestan yang stromen terhadap orang Katolik. Tapi sola scriptura itu sebenarnya slogan yang licin. Sola scriptura itu sebenarnya pertama-tama bukan kitab sucinya. Pertama-tama lebih ke tolak otoritas gerejanya. Jadi angkat kitab suci seolah-olah kitab suci menjadi otoritas. Tapi ujung-ujungnya ya Martin Luther dan kawan-kawannya yang kemudian dilanjutkan oleh pengikutnya. Dan kita saksikan sampai sekarang. Iya kan? Ya kan? Sekian dulu untuk katekese singkat pada malam hari ini. Silahkan komen. Dan ya, biasakan diri nonton sampai habis baru komennya. Belum apa-apa kamu suka komen, lihat judul saja yang di platform Merah Dong ini. Selamat malam dan sampai jumpa. Israel.